Shalom saudaraku, apa kabar? Horas untuk kita semua. Saya berharap saudara sekalian ada dalam kondisi yang sehat, sukacita, ceria, dan tetap semangat menjalani hidup, melampaui berbagai perjuangan melintasi masa COVID yang masih mendera kita. Dan bukan hanya kita, ada 200-an negara di muka bumi ini bernasib dan mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, tetap semangat. Hari ini saudaraku, saya ingin berbagi firman Tuhan bagi kita dari kitab Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Saya berharap saudara dapat membaca sendiri bersama dengan keluarga, bersama dengan teman di rumah masing-masing. Nah, sekarang ini kita tahu ada banyak pendapat, ada banyak reporter, ada banyak yang mengabarkan berita tentang perkembangan, perjalanan, dan juga berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini sehubungan dengan penanganan COVID-19 yang sedang mewabah. Banyak dari antara orang-orang yang memberikan kabar itu, informasi itu, bukanlah orang-orang yang berkompeten di bidangnya, bukan yang ahli di bidangnya, tetapi mereka punya ide, punya pemikiran, dan membagikannya kepada khalayak ramai. Dan mereka tanpa menyadari bahwa informasi itu bisa saja menjadi informasi yang menyesatkan, tetapi bisa juga menjadi informasi yang menolong apabila info yang dia bagikan itu adalah info yang valid, info yang benar. Tapi coba bayangkan kalau info yang dibagikan itu adalah info yang invalid, apa yang terjadi? Yang ada orang akan terkecoh, orang akan terbawa kepada sebuah pemahaman yang salah, dan itu sangat membahayakan. Nah, oleh karena itu jangan sekali-sekali kita menyampaikan sebuah informasi yang kita sendiri tidak yakin, tidak paham, dan tidak mengerti tentang apa yang kita sampaikan. Kita harus berhenti, kita harus katakan bahwa saya tidak mau menjadi penyampai informasi yang salah, yang saya tidak pahami. Nah, saudaraku, para reporter, para penyampai berita yang seperti itu bisa saja mereka adalah orang-orang yang tidak mengalami secara langsung, tidak ada di tempat kejadian, juga tidak terjun di lapangan, tetapi mereka hanya beropini dan mencoba berimajinasi dan menyampaikan apa yang mereka pikirkan. Nah, itu bahaya, dan itu harus kita pahami supaya kita tidak terjebak di dalam informasi yang salah itu. Gambaran yang demikian juga dialami oleh dua orang murid yang sedang berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus. Dan ketika itu mereka bercakap-cakap dengan semangat, dengan sukacita tentang berita yang mereka dengar, yang mereka tahu, yang banyak dibincang oleh orang-orang di Yerusalem dan sekitarnya tentang kebangkitan Yesus. Nah, pada saat mereka berjalan itulah, ya, pada saat mereka berjalan, katanya sekitar 7 mil perjalanan mereka itu, di situ hadir Yesus, nimbrung dengan mereka, bercakap-cakap dalam perjalanan yang mereka lakukan. Tapi mereka sama sekali tidak mengetahui, tidak mengenal bahwa yang berjalan bersama dengan mereka itu adalah Yesus. Nah, ini sesuatu yang unik, ini sebuah misteri yang bagi kita yang menggunakan akal, ilmu pengetahuan, kok bisa? Padahal kematian Yesus itu bukan tahunan loh, bukan sudah puluhan tahun gitu, masih hitungan hari. Kok tiba-tiba mereka tidak mengenal Yesus yang sedang berjalan dengan mereka? Ini sebuah pertanyaan yang sampai hari ini bagi saya pun, kenapa ya? Rahasia apa? Kuasa apa yang ada di situ? Sehingga Lukas mencatatkan demikian bagi kita lewat firman Tuhan ini. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada kita pada saat ini adalah bukan lagi tentang meragukan kebangkitan Yesus, tidak dalam posisi itu. Tapi saya ingin mengajak kita coba bernostalgia dengan masa-masa kecil. Saya ingat dulu waktu saya di kampung, ada orang tua mengatakan begini, bahwa langkah, pertemuan, rezeki, dan maut itu sudah diatur oleh Tuhan. Karena saudara pernah nggak mendengar ungkapan yang seperti itu? Sekali lagi saya ulang, langkah, pertemuan, rezeki, dan maut itu sudah diatur oleh Tuhan.
Nah, bagi saudara yang pernah mendengar itu, berarti kita sama-sama pernah hidup di zaman yang sama, masa kecil yang sama, mungkin begitu. Nah, saya mau katakan apa yang dikatakan oleh mereka yang mengatakan seperti itu tidak sepenuhnya betul dan tidak sepenuhnya juga salah. Kenapa? Sebagai orang yang percaya akan dogma dan ajaran-ajaran gereja, terutama di gereja Metodis, kita percaya ada satu yang disebut dengan free will. Apa itu? Kehendak bebas. Maka kita kupas satu persatu dulu apa yang dimaksud oleh si orang tadi. Yang pertama, langkah. Setiap hari kita melakukan perjalanan, berarti kita melangkah. Nah, melangkah kaki kiri atau kanan, ke kanan atau ke kiri, maju berapa meter atau berapa jauh, itu tergantung kepada pilihan-pilihan hidup kita. Artinya, itu bersumber dari koordinasi pikiran kita terhadap kaki kita, kemana kita mau melangkah. Nah, pilihan-pilihan yang ada pada kita, disitulah letak kehendak bebas untuk memberikan keputusan kemana kita melangkah. Jadi, sepenuhnya langkah kita ada di dalam kuasa, ada di bawah otoritas pikiran kita. Dan kita berpikir, apakah kita melangkah atau tidak. Itu adalah sebuah pilihan. Yang kedua, yaitu tentang pertemuan. Nah, kalau kita melangkah keluar dari rumah, maka kita berharap juga akan ada pertemuan dengan orang lain. Atau tanpa kita harapkan pun, dengan situasi yang ramai, kita bisa bertemu dengan orang lain. Tanpa sebuah rencana, tanpa sebuah planning, kita bisa bertemu. Tapi, bertemu dengan siapa, di mana, itu juga adalah sebuah pilihan. Kita yang menentukan. Kita yang mau membuat appointment, apakah kita siap, apakah kita mau atau tidak, atau justru kita batalkan. Nah, berarti sepenuhnya keputusan untuk kita bertemu dengan siapa, untuk kita ngobrol dengan siapa, ada pada kita. Ya, termasuk juga pertemuan kalau kita hubungkan dengan jodoh, ya sama. Bahwa jodoh itu bukan di tangan hansip, bukan juga di tangan orang tua, bukan juga di tangan siapa-siapa. Sebagai orang-orang yang sudah berpikiran maju, yang hidup di abad 21 ini, saya pikir kita sudah tidak lagi menerima doktrin bahwa pernikahan itu bisa dijodohkan. Perjodohan juga tidak lagi kita terima sebagai sesuatu yang bisa dipaksakan bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena waktunya, masanya sudah berbeda. Nah, termasuk jodoh juga adalah sebuah pilihan. Nah, kalau Tuhan yang mengatur, coba bayangkan kalau kita hanya diam di rumah, nggak keluar rumah, jodoh datang sendiri. Apa mungkin? Mungkin saja, tapi kecil kemungkinan. Ya, kecil kemungkinan. Dan itu pun mungkin perbandingannya 1 di antara 1 juta mungkin, ya, bisa seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu tentang rezeki. Rezeki Tuhan yang atur. Makanya saya katakan tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya betul. Maksud saya adalah bahwa rezeki itu juga adalah hasil dari usaha, hasil dari perjuangan, hasil dari upaya yang kita lakukan, yang dikerjakan oleh seseorang itu. Jadi rezekinya sepenuhnya ada di genggaman tangannya, ada di bawah kuasanya. Maka Tuhan akan memberkati, Tuhan akan datang menyempurnakan usaha yang dilakukan. Oke, bisa kita lihat, ya. Jadi tidak serta-merta rezeki akan datang, tidak serta-merta kita akan menjadi berkecukupan hanya dengan berdoa dan terus berdoa. Tetapi ada upaya, ada usaha yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Dan yang terakhir yaitu tentang maut dan kematian. Nah, saudaraku, di sini pun ada banyak kasus yang kita dengar, yang kita temukan di lapangan, bahwa ada orang-orang yang dengan sengaja, dengan nekat mengakhiri sendiri hidupnya. Coba, itu apa kalau bukan pilihan? Itu apa kalau tidak lahir dari pemikiran?
Dan kemungkinan banyak mereka yang melakukan itu adalah sesuatu yang sudah direncanakan. Berarti kehendak bebas yang dia miliki sudah tidak dipertanggungjawabkan dengan benar di hadapan Tuhan. Kalau kita percaya bahwa hidup dan mati ada di tangan Tuhan, ya seharusnya biarlah waktunya Tuhan yang akan mengakhiri kehidupan kita. Juga sebaliknya, saya hubungkan dengan kondisi sekarang ini. Kalau memang hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan, janganlah konyol juga. Janganlah kita mencobai Tuhan kita. Sudah jelas-jelas bahwa virus COVID-19 ini mematikan dan vaksinnya belum ditemukan. Kita dengan sengaja, dengan lantang melanggar aturan-aturan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Ngumpul tetap, buat ibadah rame-rame tanpa menjaga jarak. Ini kan sesuatu yang memang bisa menjadi sumber penyebaran virus itu sendiri. Dan kalau hanya kita sendiri yang mati, ya nggak apa-apa. Tapi masalahnya, begitu kita selesai dari pertemuan ini, kita bertemu dengan istri, kita bertemu dengan anak-anak, mereka tertular. Dan ketika istri dan anak-anak kita sudah tertular, mereka juga bertemu dengan orang lain. Bayangkan seberapa banyak orang yang akan tertular hanya gara-gara kita yang tidak siap dan tidak mau tunduk kepada anjuran daripada pemerintah. Nah, oleh karena itu saudaraku, yang ingin saya mau sampaikan dalam perenungan pada hari ini adalah gunakanlah free will yang ada pada kita. Free will adalah anugerah Allah. Kehendak bebas diberikan kepada kita supaya kita bebas menentukan pilihan-pilihan di dalam hidup, bebas berkreasi, berinovasi, berkreativitas, supaya hidup kita yang singkat ini bisa kita gunakan menjadi berkat, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Bukan justru kita menjadi batu sandungan atau mendatangkan kesedihan, mendatangkan murka bagi banyak orang. Nah, oleh karena itu saudaraku, kalau kita bertanya, di manakah Allah ketika masa COVID ini? Di manakah Yesus ketika masa COVID ini terjadi? Saudaraku, Yesus sudah bangkit. Kuasa Allah sudah dinyatakan. Maka pada hari ini, ketika kita melangkah, ketika ada pertemuan, ketika ada rezeki, ada kemalangan, dan ketika ada maut, ada kematian, di sana Allah selalu hadir. Kuasanya tidak pernah berubah, penyertaannya selalu dan selalu dalam hidup kita. Dia ada berjalan bersama dengan orang-orang yang terluka, dia hadir bersama dengan orang-orang yang menangis, dan dia juga hadir bersama dengan orang-orang yang bersuka cita. Hadir dalam hidupmu, dalam keluargamu, di dalam keseharianmu, dan di dalam segala hal kehidupan yang kita lewati. Percaya itu, maka langkahlah, berjuanglah, tetap semangat. Tuhan Yesus